Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala khatamil anbiya arsalahu rahmatan lil alamin fahuwa azkal azkiya wa amtanna ala ummatihi an ja'alahum min ahli adh-dhikri was-sana fa akhlasu lahu ar-ruku'a was-sujud wa hum yusirruna ad-du'a فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله أنت النبي المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثارهم مقتفى. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Kembali Allah mempertemukan kita dengan curahan rahmatnya sehingga kita dapat meraih nikmat ruku bersama, sujud bersama, bekal utama untuk kehidupan masa depan yang abadi. Kenikmatan sujud tentunya tidak dapat diketahui kecuali oleh para pelakunya. Yang tidak melakukan sujud tidak tahu rasanya sujud. Alhamdulillah kita merasakan nikmat sujud, komunikasi dengan zat yang maha indah, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha perkasa. InsyaAllah kita manfaatkan waktu pagi hari ini untuk mentadabburi surat yang sangat pendek, 3 ayat. Kalau Imam Asy-Syafi'i pernah berkomen tentang surat Al-Asr, sama-sama 3 ayat. Beliau berkata kalau sekiranya Al-Quran terbatas hanya surat Al-Asr cukup untuk dijadikan pegangan hidup. Saya ingin menambah gitu ya, menambah dengan surat Al-Kautsar. Al-Kautsar pun demikian. Al-Kautsar ini luar biasa kandungannya, walaupun hanya 3 ayat pendek, tapi ini adalah bimbingan hidup bagi kita semuanya yang sangat lengkap. Baik, karena saya ini agak capek, baru datang dari Subang jam 12, masih di perjalanan, jadi supaya seger gitu mau sampai sambil nulis. Ya. Ini mic-nya nggak ada ya, pakai mic yang itu barangkali. Iya. Nyampe sampai. Nih kalau tulisan begini tanpa titik bacaannya gimana nih? Dulunya tanpa titik, tanpa harokat. Ini bisa dibaca 2 bacaan. Bisa ana a'thaituka. Kalau tidak terdengar bacaan dari Rasul, dari Jibril, mungkin kalau turun tulisan saja baca ana a'thaituka. Tapi karena Rasul mengajarkan bacaan inna a'thainaka, maka bacaan turun-temurun begitu. Kenapa tidak ada titik dulunya? Memang dulunya tidak ada titik, begini saja dulunya. Berarti orang Arab luar biasa ya cerdasnya, bisa membedakan antara huruf ta, nun, ba, ya. Bagaimana cara membedakannya? Nah, setelahnya dikasih harokat, ternyata ini adalah nun dan dibaca panjang. Ini tanda panjang, ada titik belakangan, zaman Rasul mah gak ada.
Ini yang baru-baru semuanya ini. Tapi ternyata yang baru ini, yang bid'ah ini bukan membingungkan, tapi justru memperjelas. Kan sesuatu yang baru tanpa contoh itu bid'ahnya. Yang nggak bisa dong sebut bid'ah. Terus apa kalau ini baru tanpa contoh dari Rasul? Dari Rasulnya begini. Kemudian zaman sahabat masih begini. Zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Abul Aswad Ad-Du'ali, baru ada perubahan, ada titik. Dan sekarang lebih lengkap lagi, ada tanda panjang begini. Zaman dulu mah gak ada. Kemudian kasih warna lagi, ya luar biasa. Itu semuanya adalah masalah baru. Nah sekarang muncul pertanyaan bagi kita. Tulisan adalah na, dibaca panjang, kenapa tidak ada alifnya? Sama dengan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Inna khalaqnakum, sama, ini juga tanpa alif, tanpa titik dulunya. Kalau sekiranya tidak ada bacaan langsung bimbingan, hanya tulisan saja dikirim oleh Jibril, oleh Allah, dikirim tulisan Al-Quran, tentu ada orang yang membaca ana khalaqtukum, ana apalah lagi ya mungkin tidak lagi bacaan lain, entah inna khalaqnakum, entah ana khalaqtukum. Dengan adanya tidak ada alif, maka sangat mungkin dibaca tu dan na. Na artinya kami, kalau tu artinya aku. Memang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, aku dengan kami enggak ada bedanya. Kalau untuk kita, aku ya seorang diri, tanpa ada kekuatan karena seorang diri. Bagi Allah, aku maha kuasa, maha perkasa, maha mulia, maha agung. Maka di waktu-waktu lain Allah menggunakan kata kami. Dalam bahasa kita, kalau kami punya kekuatan, tetapi tentunya dengan bantuan yang lain. Bagi Allah, Allah menggunakan kata inna khalaqnakum yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kami. Allah tidak perlu bantuan. Oleh karena itu kami dan aku tidak ada bedanya bagi Allah. Makanya tulisan kami disamakan dengan aku, kira-kira begitulah. Bisa dipahami? Ini saya temukan rahasia tulisan ini karena di dalam surat Maryam, surat Maryam, di situ ada kalimat waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Waqad khalaqtuka, ini bacaan riwayat Hafs dari Asim. Waqad khalaqtuka. Tapi qiraat Hamzah ini waqad khalaqnaka min qablu wa lam taku syai'a. Jadi ada untuk kalimat-kalimat tertentu dibaca na untuk satu qiraat dan tu untuk qiraat yang lain. Maka dari sini saya memahami, wallahu a'lam, pemahaman saya itu benar, taufik dari Allah. Kalau salah, bisikan syaitan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ada khalaqtuka, itu riwayat kita biasa. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Itu ungkapan Allah ditujukan kepada Zakaria. Nah, tetapi untuk bacaan Hamzah, Kisai,
wa qad khalaqnaka min qablu wa lam taku syai'a, sehingga dulunya tanpa titik, sehingga memungkinkan untuk beberapa qiraat. Artinya Al-Quran diturunkan dengan sekian banyak qiraat, dengan sekian banyak bacaan, tulisannya enggak jauh berbeda. Tulisannya ada yang memang betul-betul berbeda, seperti ihdinas siratal mustaqim, tapi tulisannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Menurut sejarah, tulisan asli apa bacaan asli pakai sin, bacaan aslinya pakai sin. Sirat itu artinya jalan, dan sebagian orang Arab membaca si menuju huruf to, ini dua huruf yang tebal, akhirnya membaca sinnya ketebalan. Sirat, 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 sirat. Ya lah, soalnya pakai surat juga boleh. Kira-kira begitu tuh. Dan siapa yang membaca pakai sin? Imam Masjidil Haram Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, pakai mu panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan Imam Nafi', Imam Masjid Nabawi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan Khalaf Hamzah, imam di Kufah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, alaihim dong. Bagi ibu-ibu yang sudah belajar bahasa Arab dari awal, wa huma kemana? Kalau sudah wa huma, hum bukan him kan? Berarti alaihum itu yang asli, yang asal. Cuma sebagian orang Arab berat membaca alaihum, alaihim lah, nyasoklah alaihim. Diturunkanlah oleh Jibril dari Allah menuju Rasul, alaihim, alaihum, alaihimu, boleh semuanya. Baik, kembali kepada inna a'tainakal kautsar. Berarti sudah kita temukan kira-kira kalau ada pertanyaan, kenapa inna a'tainakal kautsar tidak pakai alif, padahal dibaca panjang. Sepakat semua ulama qiraat yang 10, riwayat yang 20, thariqah dan madhab sampai jumlahnya 980. Oh, banyak amat. Semuanya membaca panjang. Nah, gak ada yang membaca inna a'tainaka, gak ada, hancur maknanya. Kalau a'taina kami, kalau a'taina itu mereka perempuan, beda lagi ya, dan gak mungkin nyambung dengan inna. Sekarang inna a'tainakal kautsar ditemukan dalam Al-Quran pada umumnya adalah atainaka, ya, atainaka, bukan a'tainaka. Wa atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud, Allah berfirman atainaka. Tapi untuk Rasul ada kalimat a'tainaka, hanya satu ditemukan kalimat a'tainaka. Apa bedanya? Inna a'tainaka artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Kalau atainaka kami mendatangkan padamu. Sama dong? Enggak sama.
Kalau orang di sini hadir kemudian mau pulang, kemana pulangnya? Jauh ke sana, ke Cimahi. Bawa kendaraan? Enggak. Baik, saya panggilkan Grab. Sudah saya datangkan Grab buat kamu. Datangkan atainaka. Enggak diberikan kan? Nah, Rasulullah mendapat dari Allah karunia berupa pemberian. Atainaka. Kalau atainaka hanya mendatangkan, tidak ada perpindahan kepemilikan. Tapi kalau atainaka ada perpindahan kepemilikan. Seakan-akan Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau nabi akhir zaman, engkau bertugas menyebarkan rahmat ke seluruh alam, engkau nabi terakhir sempurna kenabianmu, engkau rasul terakhir, rasul yang sempurna, kerasulan yang sempurna bagimu, maka kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa yang diberikan? Al-Kautsar. Kalimat Al-Kautsar, ya, nih, Kautsar asalnya adalah kasuro. Kasuro artinya banyak. Kautsar lebih banyak daripada kata banyak yang dipahami oleh orang banyak, karena maknanya banyak, isinya banyak, manfaatnya banyak, penggunanya banyak, waktu untuk memanfaatkan juga banyak, tidak ada akhirnya. Makanya ditambah waw, Al-Kautsar. Itulah yang Allah berikan khusus untuk Nabi Muhammad. Karena itu ada ka. Inna a'tainaka. Sebutnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Kenikmatan yang tak terhingga. Apa di antaranya? Di antaranya saja. Dalam surat Al-Insyirah kita temukan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu? Kelapangan dada itu kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Orang akibat sempit dada melihat orang lain kaya, korupsi paling juga. Melihat orang lain naik pangkat, baru aja masuk udah naik pangkat, pika sebelum bisa nih orang. Tersiksa betul kalau memang tidak berlapangan dada. Tapi dengan kelapangan dada kita melihat saudara kita seiman dapat rezeki banyak, alhamdulillah dia dapat rezeki banyak, ya Allah berikan kepadanya taufik hidayahmu agar mampu memanfaatkan rezeki yang banyak untuk kepentingan umat. Tentunya kan semua akan merasakan nikmatnya. Seseorang diberi ilmu yang luas, maka didoakan langsung, ya Allah ini luas sekali ilmunya, berikan kepadanya kemampuan mengamalkan ilmu. Kan sekarang ya untuk mencari ilmu tidak sesulit zaman dulu. Dulu ingin mendengarkan seorang ulama jalan jauh. Sekarang ulama sedunia bisa kita undang ke tempat tidur. Ya subhanallah, kita bisa sekarang ingin mendengarkan ceramah ulama sedunia, tinggal buka handphone, mau jam berapa langsung mendengar. Termasuk ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Saya dulu waktu belajar qiraat belum ada YouTube, saya mempelajari ilmu qiraat yang 7 itu lulusan SMA ya tahun 78. Tahun 78 saya belajar ilmu qiraat. Ketika sudah belajar talaki kepada seorang guru, setelahnya lepas, gak berani baca lagi, takut salah karena yang bercontoh sudah gak ada. Tapi sekarang dengarkan melalui YouTube dari ulama sedunia. Sampai setelahnya ada YouTube, saya berani mengajarkan ilmu qiraat. Dan setelahnya saya talaki di Indonesia, dilanjutkan talaki di Mesir,
Ya alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Inna a'tainaka, sungguhnya telah kami berikan kepada engkau. Pakai kata sesungguhnya. Pada umumnya dalam bahasa Arab, kata sesungguhnya itu digunakan untuk memberitahu kepada orang yang ragu atau kepada orang yang menentang. Maka diperlukan ada penegasan. Ini pemberitahuan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak pernah ragu. Semua yang Allah turunkan kepadanya pasti terima. Tapi kenapa menggunakan kalimat inna? Ini susunan bahasa Arab itu begitu tuh ya. Coba dalam surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bagaimana saat Allah mengutus dua rasul. Dua orang rasul menyampaikan dakwah, disikapi oleh masyarakat dengan sikap pendustaan. Fa'azzazna bizalis, maka kami kirimkan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum lamursalun. Itu penegasannya sampai berlapis-lapis. Kalimatnya di awal inna ilaikum mursalun. Fakadzabu, maka mereka mengatakan bohong kamu. Kemudian dia datangkan ketiga, inna ilaikum lamursalun. Yang pertama inna ilaikum mursalun. Yang kedua ditambah lamursalun. Ada la di situ. Mungkin di antara bapak dan ibu yang rutin membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, kalau ada yang sampai tamat, ada yang 10 ayat di awal, itu sudah ditegaskan dalam hadis Rasul. 10 ayat surat Al-Kahfi di awal rutin kita baca, insya Allah kita aman dari bahaya Dajjal. Nah, di tengah-tengah surat Al-Kahfi ada kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa, ada enggak orang yang lebih ngerti sih, lebih berilmu saat ini daripada engkau? Ya siapalah, aku Rasul, aku dapat wahyu. Allah menegur, wahai Musa, enggak boleh begitu. Urusan ilmu engkau lebih banyak, tapi memanfaatkan ilmu engkau perlu bimbingan. Ya Allah, aku mohon berikan kepadaku siapa guru yang dapat membimbing aku untuk mampu memanfaatkan ilmu yang engkau titipkan kepadaku, agar betul-betul aku mampu memanfaatkan ilmu demi kepentingan umat. Cari oleh kamu. Nabi Musa ngajak pemuda jalan terus. Sudah perjalanan begitu jauh, akhirnya capek dek, istirahat dulu yuk. Iya baik. Mana makanannya? Aduh lupa. Lupa gimana? Tadi itu pepes ikan, pepes yang dibeli dari Margahim Raya. Itu pepes ikan tuh bergerak, jalan ke laut. Hah? Di mana? Waktu di sana sempat berhenti sebentar. Ayo kita balik lagi. Itu tempat yang aku cari. Balik lagi. Sampai di situ ternyata seorang hamba Allah sedang beribadah. Maka Nabi Musa duduk nunggu selesai dia ibadah. Selesai ibadah, Nabi Musa mendekat, mengucapkan salam, dan Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah aku ikut engkau? Sangat santun ya. Aku ikut engkau. Ngapain? Ingin mendapatkan bimbingan dari engkau, bagaimana cara memanfaatkan ilmu yang aku terima dari Allah. Kata hamba tersebut, kamu gak akan sanggup. Gak akan sanggup ikut aku. Kata Nabi Musa, aku akan berjuang untuk bersabar mengikuti engkau. Baik, kalau gitu
kamu jangan tanya-tanya nanti di perjalanan, nanti juga akan kujelaskan kalau sudah waktunya. Siap, berjalan. Sampailah naik perahu. Di tengah jalan perahunya ada lubang sedikit, digedein lubangnya sehingga akhirnya rusak. Nabi Musa berkata, akhraqtaha litughriqa ahla laqad ji'ta syai'an imra. Engkau rusak perahu ini, celaka dong yang punyanya. Ada-ada aja kamu. Nah, kalau laqad ji'ta syai'an imra itu bahasa kitanya ada-ada aja, ayah wae. Maka sang guru berkata, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Kan sudah ku bilang kamu gak akan sanggup bersama aku. Akhirnya Nabi Musa baru sadar, oh iya. Maka Nabi Musa berkata, la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Aku mohon, maafkan aku, jangan kau hukum aku. Aku mohon ke depannya jangan terlalu berat gitu kan. Sadar gitu. Mungkin saya bayangkan gitu, sang guru itu ketika Nabi Musa spontan mengatakan, laqad ji'ta syai'an imra, ada aja engkau ini, langsung mungkin memukul dari bahunya gitu. Kamu kan udah ku bilang kau tidak akan bersahabat. Oh iya, maaf. Masih bisa berlanjut? Ya, saya harus mengikuti engkau. Ikut lagi, jalan lagi. Ini luar biasa dikagetkan. Ada anak muda ganteng bersih langsung dipukul mati. Ya, ini mah bukan urusan maaf atau tidak maaf, bukan urusan masalah kecil, ini hukum kriminal, ini bahaya. Maka akhirnya Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kau bunuh orang yang tidak berdosa, ini munkar ini. Maafin ya, saya berani menentang nih, soalnya bukan urusan yang ketidaktahuan, tapi ini munkar, kriminal ini. Bagaimana ketika Nabi Musa berkata, laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, kalimat nukra ini kan bantahan keras nih. Aku nggak bisa terima. Ini munkar ini. Bagaimana sang guru berkata, kalau tadi alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Alam aqul. Kalimat yang pertama alam aqul innaka. Tapi setelahnya mendengar kalimat tukra, alam aqul laka innaka. Ada kalimat laka. Yang tadi nggak ada laka. Yang pertama, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Mungkin sambil ngusap-ngusap bahunya. Kamu lupa ya. Oh iya. Tapi untuk ini, karena dituduh munkar gurunya, maka gurunya berkata, alam aqul lak. Kalau tadi tidak pakai lak, tapi sekarang alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Oh, kencang itu. Mungkin kalau pakai bahasa intonasi margahayu rayanya, pakai alam alquran gimana tuh ya? Alam aku laka siateh, nah pakai siateh juga nah. Kan sudah aku katakan padamu, kamu yang lain mah gak denger. Kenapa kau mengingkari janji kamu? Ingin bersabar, baru setelah ditegur dengan keras, maka Nabi Musa berkata, baru sadar, ya udah 2 kali. Kalau aku melanggar lagi ketiga kalinya, aku siaplah diusir. Begitulah santunnya Nabi Musa, dengan ilmu yang luas tetap dia santun. Aku salah,
walaupun untuk menemukan sang guru membunuh, ini bukan masalah sederhana membunuh. Maka langsung dia berkata, baik saya lanjutkan, takut keburu habis nih waktunya nih. Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepada engkau. Inna, sungguhnya kami, berarti kalimat sesungguhnya ini benar-benar meyakinkan kita. Kalau Rasul sudah pasti yakin, tetapi umat sekitar belum tentu yakin. Makanya Allah tegaskan dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Dan kalimat a'tainaka kata kerja lampau, ya, artinya sudah, semuanya sudah diturunkan Al-Kautsar. Karena Allah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Rasul dan diberitakan bahwa kenikmatan tersebut tentunya adalah untuk kita. Tinggal kita bertanya, kapan kita menikmati Al-Kautsar? Allah tegaskan fasalli, untuk meraih kenikmatan Al-Kautsar tentunya salatlah. Fasalli li rabbik wanhar. Mari kita perhatikan ketika lafaz salat ada kalimat li rabbika. Fasalli li rabbika, lanjutannya wanhar. Fasalli, maka lakukanlah salat li rabbik, untuk menuju ridho Rabbmu, untuk melaksanakan perintah dari Rabbmu, untuk mendekatkan kepada Rabbmu. Rabb, di awal Allah gunakan kalimat inna, salat untuk Rabbmu. Kenapa Allah tidak berfirman inna a'tainakal kautsar fasalli lana? Sungguhnya kami telah memberikan kepada kamu kenikmatan yang tak terhingga, maka salatlah untuk kami. Enggak pakai salli lana, salli li rabbik. Bukankah yang dimaksud dengan Rabb itu yang mengatakan inna? Iya. Ada apa di balik perpindahan dari kata kami menjadi Rabb? Kalau umpamanya seorang ibu berkata kepada anaknya, sekarang ya berangkat ya. Ya, anak cuek gitu. Ayo berangkat. Ya mak, masih cuek juga. Ibu kamu nyuruh berangkat. Ibu kamu, siapa yang maksudkan ibu kamu? Ya dia sendiri. Kan beda ya, mengatakan aku dengan mengatakan ibumu. Nah, tentu kalau ini beda posisi. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kami memberikan kepada kamu kenikmatan. Ketika Allah mengingatkan kita tentang karunia yang besar, yang banyak, Allah gunakan kata kami. Tapi ketika Allah merintahkan kepada kita untuk ibadah, Allah gunakan dia atau aku. Kenapa? Urusan ibadah ketauhidan, urusan kenikmatan ingat keagungan Allah, kemuliaan Allah, keperkasaan Allah, kekuasaan Allah yang tak terhingga. Maka Allah gunakan kalimat inna. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan, kenapa sih kadang-kadang Allah menggunakan kata kami, Allah gunakan kata aku, Allah gunakan kata dia, itu bahasa Indonesianya ya. Nahnu, ana, huwa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh salat kepada Nabi Muhammad, perintah adalah untuk ditujukan kepada kita. Lakukan oleh kamu salat dengan mengingat Rabbmu satu-satunya Rabb. Fasalli li rabbik. Nah, ketika salat disebut li rabbik. Tapi ketika wanhar tidak disebut untuk siapa wanhar. Padahal sama-sama wanhar itu kan potong.
Potong apa? Ya potong hewan. Motong hewan dalam Islam ada 4 jenis memotong hewan ya. Wanhar, kalimat wanhar itu motong hewan. Dalam Islam motong hewan ada 4 syariat, ada 4 jenis pemotongan hewan dengan syariat Allah sunnah Rasul. Pertama aqiqah, kedua kurban, ketiga dam, keempat hadiyu. Aqiqah berkaitan dengan kelahiran bayi. Hari ke-7 lahir bayi laki-laki, siapkan 2 ekor domba kalau mampu, kalau enggak mampu 1 saja. Wanita siapkan 1 ekor domba, potongnya kapan? Sama hari ke-7. Tapi ada yang bilang hari kelipatan 7 boleh enggak? 14, 21, oh itu sangat menguntungkan pebisnis hewan tuh. Yang jualan domba itu mah boleh ke 23, apa 21, ke 42, kelipatan 7, itu mah sangat menguntungkan tukang jualan domba. Kalau hadis tidak ditemukan kecuali hari ke-7. Kullu gulamin murtahinun biaqiqatihi tudbahu yawma sabi'ihi wa yuhallaqu wa yusamma. Setiap anak lahir laksana barang gadaian yang ditebus dengan menyembelih aqiqah, hari ke-7 dipotong bersamaan dengan pemberian nama dan menggundul rambutnya bila kondisi normal, artinya tidak prematur ya. Ukuran 1 ekor atau 2 ekor dimanfaatkan, bebas siapapun silahkan makan daging aqiqah kecuali bayi. Ya masa anak 7 hari sudah dikasih sate, jangan dulu deh. Nah kemudian 2, kurban. Saya tulis di situ kurban adalah kata ulama sunnah muakkadah. Itu ulama yang bilang. Kalau Al-Quran, sholli wanhar, sholatlah kamu dan berkurbanlah kamu. Sholat kita laksanakan setiap hari 5 kali minimal. Dalam setahun 5 kali 360 dilaksanakan. Kurban perintahnya cuma 1 kali dalam setahun, tapi banyak yang tidak berkurban. Kenapa tuh? Iya kan tidak semua orang punya uang cukup beli 1 ekor domba. Emang kenapa kalau tidak 1 ekor domba? Boleh gitu berkurban sepotong domba. Ya dombanya dibeli 1 ekor, tapi kenapa tidak dibantu sama yang lain? Atau patungan kayak beli sapi, boleh gitu patungan untuk beli domba? Ada contohnya enggak? Berkongsi beli domba. Kalau urusan contoh, patungan beli sapi juga enggak ada contoh. Di zaman Rasul enggak kedengaran patungan beli sapi 7 orang, patungan beli unta 7 orang. Tapi kan Rasul motong unta atas nama 7 orang, motong sapi atas nama 7 orang, bukan kurban. Saya tegaskan itu bukan kurban. Itu untuk hadiyu, ya. Untuk hadiyu. Nah, di sini ada lihat hadisnya nih.
naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanhar ya, naharna nih, kami motong hewan pada waktu perjanjian Hudaybiyah berlangsung, yang tidak jadi umroh pada sudah berihram dari Madinah, dari Bir Ali sampai di Hudaybiyah dicegat oleh pasukan bersenjata. Akhirnya dibatalkan umrohnya dan motong hadyu di situ 1 ekor unta an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Unta atas nama 7 orang, sapi atas nama 7 orang. Kapan ini berlangsung? Bukan hari raya Idul Adha, bulan Dzulqa'dah, bulan ini. Kalau berkurban bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkurban beda. Kita lihat hadis yang sangat lengkap, yang sangat banyak dan sangat populer. Jabir bin Abdullah berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla, falamma qada khutbatahu nazala min minbarihi wa ata bi kabshin fadhabahahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Rasul selesai khutbah Idul Adha, kata Jabir bin Abdullah, beliau menuju domba dan beliau potong domba tersebut sambil berzikir dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Ini domba aku potong sebagai kurban atas nama diriku dan umatku yang belum berkurban. 1 ekor domba atas nama beliau dan umatnya yang belum berkurban. Berapa banyak umatnya yang waktu itu belum berkurban? Gak terhitung. Jadi kalau begitu ukuran hewan dikurbankan, jangan dipaksakan ukuran hadyu. Hadyu itu untuk umroh, untuk haji. 1 ekor domba hanya atas nama 1 orang. Untuk kurban gak begitu. Akibat ini tidak dipahami apa adanya, maka orang yang berkurban cuma sedikit, yaitu yang punya kekayaan. Ketika hari kurban, aduh aku mau berkurban kayak orang lain, tapi uang cuma 500.000, gimana ya? Kalau ada 10 orang 500.000, 5 juta dong. Cukup dong, banyak, gede itu. Dan berkurbannya juga tidak atas nama seorang diri, sebagaimana Rasulullah SAW berkurban atas nama orang banyak. Jadi kalau begitu, bagaimana praktik berikutnya yang berkurban? Atha bin Yasar berkata, sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, aku nanya Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Rumahnya itu dekat kuburan Rasul sekarang. Itu Abu Ayyub al-Ansari. Dari mana tahu? Ya, ketika saya umroh keluarga, yang tour leader membimbing sejarah, ya mantu saya di sana yang sedang kuliah sejarah sekarang, ya sebentar lagi selesai S3-nya insyaallah. Dia bilang di sini rumah Abu Ayyub. Dari mana dia tahu? Karena untuk mahasiswa sejarah suka ada yang sebut dengan kuliah ma'alim katanya. Materi kuliahnya adalah ma'alim, yaitu dibawa oleh profesor jalaan terus. Di sini tempat Abu Bakar, di sini tempat Umar, di sini tempat-tempatnya ditujukan. Abu Ayyub al-Ansari, orang yang sangat dekat dengan Rasul, ditanya oleh Atha bin Yasar, kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah, bagaimana praktik berkurban pada zaman Rasulullah? Jawaban Abu Ayyub, kana rajul yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Zaman Rasul seorang berkurban biasa atas nama dirinya dan keluarganya.
Ya, fayakulun, mereka sama-sama makan sekeluarga, wa yut'imun, dan mereka memberi ke tetangga. Fatabahan nas, masyarakat sekitar merasakan bahagia. Fasarat kama tara, demikianlah praktik zaman Rasul sampai saat ini sebagaimana engkau saksikan. Berarti zaman generasi sahabat biasa berkurban seekor domba atas nama sekeluarga. Sejak kapan seekor domba dibatasi hanya untuk satu orang? Saya tidak tahu sejak kapan itu. Sehingga sekian banyak orang belum berkurban. Coba Bapak Ibu masing-masing ada keluarga, setiap tahun berkurban semua anggota keluarganya. Biasanya ya kemarin si bapak, rencana hari ini si ibu, tahun depan anak yang pertama. Kan gitu ya. Kok tahun depan buat anak? Emang punya bukti akan hidup sampai besok? Jangankan sampai tahun depan, sampai besok saja kita tidak punya bukti. Tidakkah sebaiknya kita berkurban, semua keluarga berkurban setiap tahun, sebagaimana sholat setiap hari kita laksanakan? Kenapa berkurban satu tahun satu kali? Kok nunggu nanti giliran? Ya Allah, akibat pemahaman yang memang belum diperjelas. Dan saya terangkan hadis-hadis ini rasanya sudah lebih dari sejak 10 tahun yang lalu di beberapa tempat. Tapi ketika saya menerangkan, sepertinya masih dikagetkan saja, masih dipandang aneh. Dan beberapa panitia berkurban tetap aja kalau ada orang yang bawa seekor domba, ini kurban atas nama saya sekeluarga. Hah? Sekeluarga? Satu orang dong. Ini cerita kemarin saya waktu reuni halal bihalal haji angkatan 2013. Saya Ustaz pernah bawa seekor domba diserahkan ke panitia kurban. Saya bilang ini atas nama saya sekeluarga. Enggak Pak, Bapak aja. Ya baik kalau gitu saya mau pindah ke tempat yang lain aja. Langsung dia pindah ke tempat yang lain. Ya panitianya belum mengerti. Makanya kita harus mengkaji ini, jangan sampai dipersempit. Emang kalau berkurban atas nama sekeluarga maksudnya apa? Bagi-bagi pahala atau bagaimana? Suka muncul kalau amal langsung ke pahala aja ya. Sekarang kita ingat waktu Idul Fitri, semuanya kan bayar zakat fitrahnya. Yang menyediakan zakat fitrah siapa? Si bapak. Atas nama siapa? Istrinya, anaknya 5 jadi 7 keluarkan untuk zakat fitrah, termasuk bayi. Bayi dapat pahala enggak? Kita enggak pernah bicara bayi dapat pahala karena sudah keluarkan zakat fitrah. Tapi yang jelas orang tua mengeluarkan zakat fitrah atas nama semua anggota keluarga dilaksanakan. Ini adalah perintah dari Allah. Baik kalau begitu, wanhar, potong hewan untuk kurban, ikuti contoh Rasul atas nama sekeluarga, biar semua anggota keluarga termasuk yang menunaikan perintah wanhar. Emang hukumnya wanhar itu apa, berkurban itu apa hukumnya? Bicara hukum ada wajib, ada sunnah, ada mandub, ada mustahab, ada lain sebagainya, itu para ulama yang bicara. Kalau kita lihat sholli, lakukan sholat, laksanakan. Wanhar, berkurban, laksanakan. Lebih ringan kalau kita tidak berbicara ayo mah ikhtilaf lah, ramai ikhtilaf. Ini seorang ibu punya kakak menjelang raya Idul Adha nanya, teh mau kurban enggak tahun ini? Itu mah sunnah, masih banyak keperluan. Dianggap sederhana saja kan gitu. Kenapa tidak berkurban sesuai kemampuan?
Jadi kalau begitu, mungkin di antara ibu guru, bapak guru mendengar SMA satu kelas 40 orang. Betul kan ya? Ayo berkurban. Berapa? Satu orang 100.000, 44 juta. Oh gede domba 4 juta. Boleh gitu? Atas nama siapa? Kata salah seorang ustaz, pasti yang termasuk berkurban cuma satu orang saja di antara mereka. Kenapa bilang begitu? Rasul saja atas nama umatnya tidak terlibat menyediakan dana untuk beli domba, untuk beli sapi. Oleh Rasul dilibatkan. Ya apalagi yang terlibat. Di samping mereka memang dapat pahala mengorbankan hartanya, dan juga diharap mereka mendapatkan kedudukan sebagai umat Nabi Muhammad yang melaksanakan perintahnya. Baik, belum nyampe ke akhir suratnya, dan bahasan kurban pasti banyak hal yang perlu dibahas. Saya cukupkan dulu materinya, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang saya menanyakan, Nabi mendapatkan wahyu untuk Quran dengan lisan, kemudian dihafal. Nah itu tadi saya ingin tahu sejarah menjadikan Al-Quran. Tadi kan pertama tidak ada tanda-tanda, Ya. kemudian tidak ada harapan. Itu zaman siapa, Ustaz? Kemudian apakah dibimbing oleh Nabi atau tidak? Karena kan penafsirannya beda-beda. Iya. Itu aja. Ya, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran, bacaan yang terdengar, dan menerima Alkitab, tulisan yang terlihat. Ya, kitab itu tulisan yang terlihat, Quran itu bacaan yang terdengar. Karena itu Rasul menerima wahyu dari Jibril bukan hanya bacaan tapi tulisan juga. Hanya saja tulisan Al-Quran sesuai dengan zamannya, tidak ada titik-titik pada waktu itu. Jadi masyarakat Arab kalau nulis surat, nun, ya, ba, ta, itu sama aja itu dulunya. Nah, pada waktu Al-Quran sudah turun, dibaca oleh para sahabat, enggak begitu ragu karena sahabat mendengar langsung dari Rasulullah. Setelahnya sahabat tiada, yang belajar semakin banyak. Di antara mereka ada yang dari luar Arab, kebingungan untuk membaca Al-Quran dengan huruf tanpa titik. Maka muncullah ide-ide baru yang pada mulanya adalah perintah dari Ali bin Abi Thalib untuk memberi tanda-tanda baca dan memberi ilmu baca. Itu sejak Ali bin Abi Thalib ketika dia mendengar orang yang mengagumi sesuatu salah ucap. Umpamanya, alangkah indahnya ini pemandangan. Bahasa Arabnya, ma ahsana ma ajmala hadzal manzara. Orang berkata, ma ajmala hadzal manzaru. Hah? Hadzal manzaru? Bahaya nih, bisa hancur Al-Quran. Maka langsung beliau menyuruh seorang bikin aturan membaca. Walaupun sudah diturunkan, dibikin aturan membaca, tapi hurufnya belum jelas. Maka sejak Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ini yang punya ide memberi tanda-tanda baca, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia adalah gurunya Imam Sibawih yang menyusun kitab Nahwu. Dia juga pengarang ilmu syair, ilmu arud. Kan dalam bahasa Arab ada syair, dan syair Arab beda dengan syair Indonesia.
Kalau syair Arab itu ada ketukan-ketukan yang teratur, enggak boleh nambah, enggak boleh berkurang. Umpamanya kan, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukur, dan selanjutnya begitu. Jadi ketika di pertama tala'al bad wajaba syukur, harus sama itu, enggak bisa sembarangan. Atau umpamanya bagi yang suka membaca sholawat badriyah, sholatullah salamullah ala taha rasul, beda ketukannya dengan yang tadi. Itu namanya buhur al-aradiyah. Ada 16 jenis susunan syair. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan Al-Quran lebih indah daripada syair. Dan ilmu syair sudah berlangsung begitu saja, tapi disusun sebagai disiplin ilmu sejak zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang juga punya kreasi untuk memberi tanda-tanda huruf Al-Quran, dan juga dia yang punya kreasi untuk memberi tanda yang dibaca U apa tandanya, I apa tandanya, dan selanjutnya. Mungkin masih ada di sini barangkali sejarah mana nih? Dulu saya sudah pernah memasukkan, tapi wallahu alam masih ada apa enggak. Belum. Apalagi sejarah mushaf ini dia. Oh, bukan. Kan dulu mushaf Al-Quran itu ya jelas tanpa titik. Wah, lupa lagi deh. Harus cari lagi. Ya, jadi sejak para tabi'in itu diberi tanda-tanda baca, dan semakin kesini semakin lengkap, bahkan dikasih warna. Nah, kalau pokoknya kita perhatikan tulisan tadi, tulisan Al-Quran, surat Al-Kautsar, dan sejak sebelumnya, kalau kita lihat tanwin saja sudah mengalami perubahan yang sangat berkembang dari waktu ke waktu. Kita lihat umpamanya surat Az-Zilzal ya. Nah, ini tanwin. Khairan, dzarratin, dzarratin, ada perbedaan enggak? Dzarratin yang pertama dengan dzarratin yang kedua ini. Tinnya itu. Termasuk mana lagi nih? Ya, ini yang jelas dzarratin. Kalau dzarratin yang pertama tanwinnya itu sejajar. Dzarratin yang kedua tanda innya ini tidak sejajar nih. Ya mungkin kurang diperhatikan ya kitanya. Apa cawelah gitu. Ini tidak sembarangan, ini ada maknanya ini. Nah, untuk yang dikasih tanwin seperti ini bukan izhar. Yang ini adalah izhar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ذَرَّةٍ خَيْرًا ya. Kalau ini ذَرَّةٍ kan gitu tuh ya. Demikian juga nun. Nah, di sini tidak saya temukan semuanya nun di sini tanpa tanda apa-apa. Ini kalau tidak ada tanda apa-apa, ini tandanya bukan izhar. Kalau izhar, nah seperti ini. Liman khosya, ada tanda di atas nih.
Ya. Dzalika liman man ada tanda di atas nun. Tapi kalau di sini wa man tidak ada tanda. Ini untuk mushaf Madinah. Tapi kalau mushaf Indonesia enggak, sama aja gitu. Tapi mushaf Madinah terus ada perkembangan dari waktu ke waktu. Baik, mungkin itu barangkali tidak memuaskan, mohon maaf. Ya, kita cukupkan ya. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan. Nanti mungkin saya bertemu lagi bulan Juli insyaallah. Bulan Juli mudah-mudahan sudah pulang bulan Juli. Kalau bulan Juni masih di Mekah. Ya, sekarang ini ya banyak berita yang mengagetkan calon jamaah haji. Duh, luar biasa. Saya akan berangkat bersama 162 orang satu KBIH Maqdis. Tiba-tiba dipecah-pecah. Bisa beda hotel, bisa beda maktab, bisa beda kloter. Pokoknya kemarin hari Sabtu dikumpulkan pada nangis jemaah. Karena khawatir tidak ada yang membimbing. Ya alhamdulillah istri saya bisa berangkat sehingga dia nanti satu kloter dengan 129 orang. Saya satu kloter 129 dari Maqdis maksudnya. Dia dari Maqdis bersama dia 129 orang. Sedangkan yang bersama saya 24 orang. Sedangkan mantu saya menyendiri. Padahal dia jadi karom. Dia jadi kepala tanpa anggota, coba gimana gitu. Ya Allah, saya tidak tahu nih penyebab utamanya apa gitu. Tiba-tiba gitu diberitakannya malam Jumat kemarin. Malam Jumat diberitakan, berarti saya 162 orang itu terbagi kepada 5 syarikah yang boleh jadi 5 gedung yang berbeda. Aduh, cukup berat nih. Tapi ya mudah-mudahan Allah berikan solusi. Allah pencipta langit dan bumi, Allah pengatur langit dan bumi. Tidak mustahil walaupun beda syarikah nanti satu gedung. Kita berharap begitu aja. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibati dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.